Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari pertemuan 4, yaitu tentang jurnal. Nah, di sini ada diagram seperti biasa, diagram sistem akuntansi. Lalu ada jurnal. Nah, transaksi keuangan yang direkam dalam formulir seperti faktur penjualan, faktur pembelian, bukti kas masuk, dan lain-lain. Selanjutnya dicatat untuk pertama kalinya dalam catatan akuntansi yang permanen yang disebut jurnal. Adapun jenis jurnal, yang pertama yaitu jurnal umum atau general jurnal. Nah, jika jenis transaksi perusahaan masih sedikit, ada yang kedua yaitu jurnal khusus atau spesial jurnal. Jika usaha perusahaan bertambah besar dan jenis transaksi menjadi lebih banyak, maka jurnal umum harus dipecah. Adapun contoh jurnal umum seperti ini. Lalu mengapa jurnal umum harus dipecah? Nah, ini alasannya. Untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama yang frekuensi terjadinya tinggi. Untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat. Lalu, untuk memungkinkan pengerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang untuk menciptakan pengendalian intern. Lalu, prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal itu ada apa aja sih? Yang pertama, jumlah jurnal harus memadai. Jurnal digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok atau penerimaan dan penerimaan kas. Penggunaan jurnal berkolom, posting ke buku besar cukup hanya satu kali. Nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Kolom-kolom dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan menyalin informasi dari dokumen sebenarnya dibuat sangat minim. Faktur penjualan dengan SBR Info. Perlu tetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditentukan. Jurnal penjualan, faktur, dan bukti pengiriman. Langkah 2 perancangan jurnal yaitu studi terhadap karakteristik transaksi perusahaan. Transaksi yang frekuensinya tinggi jurnal khusus, yang frekuensinya rendah yaitu jurnal umum. Pembuatan jurnal standar. Pelajari ciri khas transaksi untuk menentukan rekening buku besar. Buat jurnal standar untuk transaksi yang frekuensinya tinggi. Lalu ada perancangan jurnal. Jurnal standar digunakan untuk menentukan kolom-kolom dalam jurnal sesuai tingginya frekuensi transaksi yang didebit atau dikredit. Adapun jenis jurnal khusus yaitu ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum atau memoral. Jurnal penjualan 1 ada ilustrasinya. Langkah 2-nya misal perusahaan menentukan nilai persediaan atau metode periodik, selalu menjual barang dengan kredit, info yang diinginkan hanya piutang dagang dan penjualan. Nah, jurnal standarnya itu piutang dagang pada penjualan. Ini ada contoh jurnal khususnya sebagai berikut. Nah, seperti ini. Bisa dipahami. Lalu jurnal penjualan 2 ada ilustrasi yang kedua. Menentukan nilai persediaan, metode perpetual, selalu menjual barang dengan kredit, info yang diinginkan hanya piutang dagang penjualan, harga pokok penjualan, dan persediaan. Jurnal standar piutang dagang pada penjualan. Lalu, nah di sini ada HPP-nya yaitu harga pokok penjualan dan pada persediaan barang dagang. Nah, ini contohnya seperti ini. Di jurnal pembelian, yaitu jika pertama menentukan nilai persediaan, kedua selalu menjual barang dengan kredit, info yang diinginkan hanya jenis persediaan yang dibeli, utang dagang, uang makan. Maka jurnal standarnya seperti ini. Persediaan barang 1,
Yang kedua, PPN masukan pada utang dagang. Nah, ini contoh dari jurnal khusus. Lalu ada jurnal penerimaan kas. Langkah duanya misal perusahaan penerimaan yang paling sering dari hasil penagihan piutang, penerimaan lainnya misal dari pinjaman bank, pendapatan bunga, setoran modal, dan lain-lain. Yang kedua, potongan penjualan bagi pembeli yang membayar dalam periode diskon hampir selalu dimanfaatkan. Jurnal standarnya itu kas, potongan penjualan pada piutang dagang, lain-lain dan lain-lain kredit. Ini contoh dari jurnal khususnya, jurnal penerimaan kas seperti ini. Jurnal pengeluaran kas. Ilustrasi. Pengeluaran kas yang paling sering untuk membayar utang dagang dan mengisi kembali kas kecil. Pengeluaran kas lainnya untuk bayar gaji pegawai, pelunasan utang bank, dan lain-lain. Perusahaan selalu membayar utang pada periode diskon agar mendapat potongan pembelian. Jurnal standarnya utang dagang, lain-lain di debit, pada potongan pembelian, dan kas. Ini contoh dari jurnal pengeluaran kasnya. Seperti ini. Lalu ada jurnal umum atau memorial, yaitu untuk menampung transaksi yang kedua, juga dapat ditampung dalam keempat jurnal di atas, misal pembelian pembebanan biaya, depresiasi, alokasi biaya, pembagian dividen, penyesuaian, koreksi, dan lain-lain. Maka jurnal standarnya yaitu macam-macam rekening terhadap macam-macam rekening. Ini contoh dari jurnal umum atau memorial. Seperti ini. Lalu ada metode pencatatan data ke dalam jurnal. Ada 4. Yang pertama, informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan tangan. Informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan mesin pembukuan. Ketiga, jurnal berupa arsip dokumen sumber yang disusun menurut waktu terjadinya. Lalu dokumen sumber dimasukkan dalam komputer. Metode pencatatan data dalam jurnal dengan tangan. Yang pertama, kita membuat dulu dokumen sumber, lalu jurnal. Ketiga, pada buku besar. Nah, di sini dari jurnal, buku pembantu, dokumen sumber, jurnal diperoleh dari pembuatan dokumen sumber dan diposting ke dalam buku pembantu atau ke sini buku besar. Metode pencatatan data dalam jurnal dengan dokumen sumber yang berfungsi sebagai jurnal. Nah, ini contohnya yaitu seperti ini. Jadi ini tuh chart yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu seperti dokumen-dokumen bentuknya seperti ini ya. Seperti dokumen sumber, rekap dokumen sumber. Nah, ini juga sama, metode pencatatan data dalam jurnal dengan komputer. Ini tuh flowchart. Nah, segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.